Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini di bagian ini Denny dan Indri menikah loh. Gimana perasaan teman-teman? Seneng? Sama, saya juga seneng bacainnya. Oke. Ya buat teman-teman yang rasa bucin banget, di skip dulu aja ya. Tapi admin janji abis ini akan ada yang full horror ya. Makasih ya buat yang udah nyimak sejauh ini. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian ini. Tapi sebelum kita masuk ke bagian ini, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Hari ini pernikahan Denny. Aku dan Fiona bersiap datang ke resepsi pernikahan Denny dan Indri. Kami mengenakan pakaian batik yang sengaja motif dan warnanya sama. Aku menunggu Tania yang juga diundang ke pernikahan Denny. "Lihat, aku cantik gak Kak Fiona?" kata Tania yang baru datang. "Cantik kayak bidadari," kata Fiona. "Kakak, aku cantik gak?" tanya Tania. "Enggak. Kalau mau dibilang cantik, mesti gak boleh minta jajan," kataku. "Ye, udah ngaku aja aku cantik kan," kata Tania. "Enggak, yang cantik tetap Fiona sayang," kataku. "Ya payah dibandingin sama Kak Fiona," kata Tania. "Udah ayo kita berangkat," kataku. "Ih, tunggu dulu, aku lagi nunggu temanku," kata Tania. "Cowok ya, pasti pacarnya," kata Fiona. "Teman deket kakak," kata Tania. Tak lama terdengar suara motor memasuki halaman rumahku. Suara pintu diketuk dan Tania membukakan pintu. Tania terdengar berbicara. "Kak, ayo berangkat," kata Tania. Aku dan Fiona keluar rumah. Ternyata di depan rumah ada cowok. Cowok itu Yana. "Kak, apa kabar?" sapa Yana. "Baik, dikirain siapa, taunya kamu Yana. Kenapa gak dari dulu aja pacarannya?" kataku ke Yana. "Tanianya suka jual mahal Kak," kata Yana. "Ya elah, pakai jual mahal, diobral aja, belum tentu ada yang mau," kataku. "Ih, Kak Aka jelek," kata Tania sambil nyubitku. "Yang, lihat Tania nyubit," kataku. Nakal ya, cubit suami orang, cubit aja pacar sendiri," kata Fiona. "Ih, kakak berdua sekarang tengil ya," kata Fiona. "Padahal dia yang tengil ya, yang," kata Fiona. Dan Tania cemberut. Aku dan Fiona tertawa. Kami naik mobil dan menuju gedung resepsi pernikahan Denny. Sudah banyak tamu di gedung itu. Setelah mengisi buku tamu, kami beranjak ke pelaminan. Ayah dan ibu Denny memelukku erat. Kami lama tak bertemu. Ada yang ingat siapa nama ayah Denny dan siapa nama ibu Denny? Komen ya. Kalau kalian nonton dari awal, pasti tahu. Ibu Denny memintaku jangan cepat pulang karena ingin difoto bersama. Aku menyalami Denny dan Indri. Sinar kebahagiaan terpancar dari mereka berdua. Kemudian kami bersalaman dengan orang tua Indri. Aku bertemu dengan kerabat Denny yang juga akrab denganku. Kukenalkan mereka pada Fiona, Tania dan Yana. Aku dan Fiona menuju meja yang menyediakan makanan. Aku mengambilkan Fiona es krim karena itu salah satu kesukaannya. Dari kejauhan aku melihat Iren datang berdua dengan Intan. Kapan Intan kembali ke kota ini? Aku tak tahu. Melihat Iren datang, Fiona langsung menggandeng tanganku dengan erat. Iren dan Intan menghampiriku. "Intan, kapan datang ke kota ini?" kataku. "Kemarin, Aka, aku mau kerja di kafe lagi," kata Intan. "Iya." "Udah selama dulu sama pengantin, baru kita ngobrol lagi sambil makan," kataku. Iren dan Intan pergi ke pelaminan. Aku dan Fiona duduk di kursi pojok. Fiona memintaku mengambilkan lagi es krim. Aku pergi mengambilkannya. Pas aku kembali ke tempat duduk sudah ada Intan dan Iren. Fiona memberi isyarat agar menyuapinya es krim. Aku duduk di sebelah Fiona dan menyuapi Fiona. Iren tertunduk dan makan makanan yang dipegangnya. "Kak, gimana? Aku boleh kerja di kafe?" kata Intan. "Bukan kerja, tapi kelola bersama. Kebetulan kita kekurangan orang," kataku. "Makasih ya Kak," kata Intan. "Emang gimana kamu sama Opik?" kataku. "Opik mau nikah sama orang lain Kak," kata Intan. "Sabar ya Tan,
Masih banyak cowok baik di luar sana, yang penting kamu harus move on, kata Fiona sambil melirik ke Iren. Dan Iren kembali tertunduk. Makasih ya Fiona. Kamu udah hamil berapa bulan, kata Intan. 7 ke 8 bulan nih, kata Fiona. Udah tahu jenis kelaminnya, kata Intan. Aku gak ingin tahu dulu, yang penting kamu sudah dipercaya Allah punya momongan laki-laki atau perempuan, kami terima dengan bahagia, kata Fiona. Aku mengelap bibir Fiona bekas es krim dengan tisu. Iren, kok diem aja sih, tanya Fiona. Lagi nikmatin makanannya, enak, kata Iren. Suara MC memanggil aku dan Fiona untuk berfoto dengan pengantin. Aku dan Fiona ke pelaminan dan berfoto bersama. Selesai berfoto, aku dan Fiona duet menyanyikan lagu kemesraan untuk pengantin. Lagu yang sering aku dan Fiona nyanyikan kalau lagi karaokean di rumah. Selesai menyanyi, aku dan Fiona kembali ke kursi di mana Intan dan Iren berada. Fiona meminta aku mengambilkan es krim lagi. Intan pun ingin es krim. Aku dan Intan mengantri mengambil es krim. Kulihat dari jauh, Fiona dan Irina berbicara serius. Setelah kebagian es krim, aku dan Intan kembali ke Fiona dan Iren. Aku duduk kembali di sebelah Fiona dan menyuapi dengan es krim. Kali ini Iren tak menunduk dan tersenyum melihat kami berdua. Tania dan Yana datang bergabung dengan kami. Setelah makan, aku, Fiona, Tania, dan Yana pamit pulang pada pengantin. Ketika keluar gedung, aku berpapasan kembali dengan Iren. Anehnya, Iren dan Fiona saling tersenyum penuh arti. Sebenarnya apa yang telah mereka bicarakan? Mimpi buruk. Pulang dari pernikahan Denny, aku mengantar Tania pulang. Tania turun bersama Yana. Aku mengendarai mobil ke rumah. Setelah memarkirkan mobil, aku masuk ke rumah dan duduk di sofa ruang tamu. Fiona datang dengan secangkir kopi. Tumben, belum diminta, udah dibikinin kopi, kataku. Aku udah hafal kebiasaan kamu, kata Fiona. Eyang, tadi ngobrol apaan sih sama Iren? Tanyaku. Ih kepo, kata Fiona. Cerita dong, kan kalau ada apa-apa, aku selalu cerita, kataku. Aku bilang sama Iren, kita sama-sama perempuan. Coba kalau Iren jadi aku, lagi hamil, terus suaminya ada yang godain, apalagi ingin jadi istri kedua. Bagaimana perasaannya? Misalkan ya, aku kasih izin poligami, terus Iren jadi istri Ayang yang kedua. Ntar ada cewek minta dinikahin lagi. Apa Iren mengizinkan? Aku bilang sama Iren sebagai perempuan dan semua perempuan sama, tak ingin suaminya berbagi kasih. Aku bilang juga, lihat Intan ketika ditinggal pacarnya menikah dengan orang lain, segitu sakit hatinya. Apalagi aku seorang istri yang bertahun-tahun bersama menjalani suka dan duka. Mengandung buah cintanya, kemudian ada wanita lain merebut suaminya, pasti sakit sekali. Aku bilang juga sama Iren, gak bisa ngelarang Iren suka sama Ayang, tapi tolong jangan ganggu keluarga aku. Aku dan Ayang gak pernah berbuat jahat pada Iren. Tolong Iren jangan berbuat jahat sama aku dan keluargaku. Begitu kata Fiona. Terus Iren gimana? Kataku. Ya biasa, minta maaf, tapi gak tahu serius apa enggak. Yang penting aku sudah kasih peringatan. Aku gak mau marah-marah, ntar malah Iren sakit hati dan makin ngejar-ngejar Ayang, kata Fiona. Ya susah sih ngomong sama Iren. Semoga aja kali ini dia serius gak ganggu aku lagi, kataku. Iya, awas ya kalau Ayang kegoda, kata Fiona. Enggak lah, punya satu aja gak habis-habis sekarang, malah ngegedein, kataku. Ih ngeledek, jadi gak suka ya sama aku yang sekarang, kata Fiona. Suka sekarang, malah makin enak dipeluknya, kataku. Gombal, kata Fiona. Beneran Yang? Aku tidur dulu, ngantuk ya, kataku. Habisin dulu kopinya, dingin kan gak enak, kata Fiona. Aku menghabiskan kopi dan pergi ke kamar tidur. Kok bisa tidur ya habis minum kopi? Tak lama, aku tertidur. Aku bermimpi ada seorang anak laki-laki bermain riang gembira, dan anehnya, banyak makhluk lain ikut bermain. Sepertinya mereka akrab dan tidak saling menyakiti. Tapi tiba-tiba muncul sosok yang mengerikan. Makhluk-makhluk yang bermain dengan anak kecil itu menyuruh anak kecil itu berlari, dan ada yang menghalangi makhluk mengerikan itu. Tapi sosok mengerikan membanting makhluk-makhluk yang menghalanginya. Jangan-jangan
Jangan ganggu anak itu, jangan pergi, teriakku. Aku terbangun dari tidurku. Fiona menghampiriku. Ia kaget karena mendengarku berteriak. Aku memberitahukan bahwa aku hanya bermimpi, tapi entah kenapa mimpi ini serasa nyata. Apakah kalian pernah bermimpi yang menjadi kenyataan? Tapi pernahkah kalian bermimpi tentang kematian seseorang, tapi tak bisa menceritakannya? Malam itu kembali aku bermimpi yang sama. Aku bermimpi tentang kematian. Ya, kematian seseorang. Kematian seseorang yang aku kenal. Malam ini, aku bermimpi seseorang memberitahu bahwa Bu Sophie meninggal. Keesokan harinya aku bertemu dengan Bu Sophie ketika aku akan pergi. Aku dan Bu Sophie sempat berbincang sebentar. Saat itu Bu Sophie sedang mengantar anaknya ke sekolah. Aku sempat memperhatikan Bu Sophie. Ada yang berbeda dengan keadaan sehari-hari. Malam ini aku bermimpi lagi. Kali ini aku melihat Bu Sophie terbujur kaku. Aku terbangun, kaget karena mimpi itu. Keesokan harinya aku bertemu dengan Bu Sophie lagi dan sama Bu Sophie mengantar anaknya sekolah dan wajahnya berbeda. Aku ingin bercerita tentang mimpiku pada Bu Sophie, tapi tak mungkin. Pasti Bu Sophie akan marah. Aku hanya bisa menyimpan sendiri. Hari itu aku baru pulang dari kantor. Aku memarkirkan mobil di garasi. Fiona mengajak aku melayat. Aku heran siapa yang meninggal. Kata Fiona, Bu Sophie meninggal sekitar sejam lalu. Aku dan Fiona pergi ke rumah Bu Sophie. Setiba di rumah Bu Sophie, aku melihat Bu Sophie telah terbujur kaku. Astaga, keadaan di rumah sama persis dalam mimpi. Bahkan anak dan suami Bu Sophie yang menangis sama persis. Kenapa mesti aku mengalami mimpi ini? Seandainya aku bisa menceritakan mimpi ini, mungkin Ibu Sophie, suaminya, dan anaknya bisa mempersiapkan, menghabiskan waktu yang tersisa bersama. Tapi itu semua rahasia Allah. Aku hanya bisa turut berduka dan mencari arti kenapa mimpi seperti ini hadir berulang kali di hidupku tanpa aku tahu hikmah di belakangnya. Sore itu, aku baru pulang dari kantor. Kulihat Fiona sedang mengobrol dengan seorang wanita dan ada anak kecil bermain di halaman rumahku. Kuhampiri mereka. "Akak, kenalin. Ini tetangga baru kita. Terhalang 3 rumah. Namanya Mbak Desi." "Akak," kataku sambil mengulurkan tangan untuk salaman. "Desi," kata Mbak Desi sambil bersalaman. Kulihat anak laki-laki yang sedang bermain di halaman rumahku. Kira-kira umurnya kurang lebih 5 tahun. Kenapa aku merasa seperti pernah melihat anak itu? Astaga, itu kan anak yang hadir dalam mimpiku. Fiona berkata, "Namanya Dewa, lucu ya kak?" "Iya, udah sekolah belum?" tanyaku. "Baru TK," kata Mbak Desi. Aku masih memandang Dewa yang sedang bermain. Astaga, ada sosok lain yang sedang bermain dengan Dewa. Sosok itu bersembunyi di balik tanaman yang setinggi dada orang dewasa. Sosok itu seperti anak kecil berambut pirang. Tiba-tiba, Dewa menghampiriku dan menarik tanganku menuju sosok anak kecil berambut pirang. Setelah dekat, baru aku bisa jelas melihatnya. Sosok anak kecil, bule, berambut pirang, bermata biru, tampak malu-malu. "Aku Wilma, sepertinya kamu orang baik," kata sosok anak kecil itu. "Aku Aka," jawabku dalam hati. Aku berkomunikasi dengan sosok yang menyerupai gadis kecil. "Kamu sama seperti Dewa, bisa melihat aku. Hati-hati, ada makhluk yang tak suka dengan kemampuan kalian," kata Wilma. "Om bisa lihat Wilma kan?" kata Dewa sambil menggoyangkan tanganku. Aku mengangguk. Dewa menarik kembali tanganku, mengajak ke ibunya. "Mama, Om ini bisa lihat Wilma," kata Dewa. "Maaf ya Mas Aka, anak saya ini sering cerita punya teman namanya Wilma, tapi saya belum pernah melihatnya. Mungkin ini teman khayalannya," kata Mbak Desi. "Om, Mama gak bisa lihat Wilma," kata Dewa. Aku membuka tas kecil dari tadi ku bawa. Ku keluarkan sebatang coklat, lalu ku berikan pada Dewa. Dewa terlihat sangat senang dan segera membuka bungkus coklat itu. Dewa meminta aku menggendongnya dan aku menggendongnya. "Dewa, jangan nakal. Om baru pulang kerja, kok minta gendong?"
kata Mbak Desi. Gak apa-apa kok Mbak, aku seneng anak kecil, kataku. Iya Mbak, gak apa-apa, hitung-hitung latihan, kan ntar lagi punya anak, kata Fiona. Dewa memintaku menggendongnya ke arah Wilma berada. Aku berjalan ke arah Wilma. Tapi entah kenapa, Wilma seperti ketakutan. Hati-hati, makhluk itu memperhatikan kamu dan Dewa, kata Wilma kemudian lari bersembunyi. Ada yang jahat Om, kata Dewa. Aku mencoba meningkatkan rasa. Getaran-getaran kekuatan negatif mulai terasa. Segera aku membaca doa. Om, yang jahat takut sama Om, Tutu udah pergi, kata Dewa. Kamu orang yang ditunggu, kata sosok Wilma yang tiba-tiba muncul di sisiku. Tolong lindungi Dewa ya, kata Wilma sambil memegang lenganku. Rasa dingin seperti disentuh es terasa di bagian lenganku yang dipegang Wilma. Wilma berjalan menjauh dan melambaikan tangannya. Dewa membalas lambaian tangan Wilma, dan Wilma berjalan menjauh dan tiba-tiba ada sosok wanita seperti noni Belanda memegang tangan Wilma dan keduanya menghilang. Aku sempat terkaget melihat pemandangan itu. Mbak Desi menghampiri kami. Dewa, ayo pulang, sudah hampir maghrib, kata Mbak Desi. Iya mah. Om, besok Dewa main lagi kesini boleh ya, kata Dewa. Boleh, kataku sambil menurunkan Dewa dari gendonganku. Dewa, nggak boleh gitu, kan Om besok kerja, kata Mbak Desi. Kan sore udah pulang, kata Dewa. Iya, besok sore ya, kataku. Mbak Desi dan Dewa pamit lalu pulang ke rumahnya. Yang lucu ya Dewa, kata Fiona. Iya, pasti kamu gak sabar ingin segera nimang anak, kataku. Iyalah, mungkin anak kita cowok, kata Fiona. Kataku sih cewek, jawabku. Kalau aku senang cewek bisa didedanin. Pasti Ayang maunya cowok ya, kata Fiona. Cowok sama cewek sama aja, yang penting sehat, kataku sambil mengusap perut Fiona. Aku berharap bisa merasakan hal-hal yang orang lain tak tahu. Malam itu aku terbangun, tiba-tiba aku merasa haus. Aku bangun dari tidur dan melangkah ke dapur. Aku mengambil gelas dan menuangkan air ke dalam gelas dari dispenser. Aku melangkah menuju kamar. Belum sampai di kamar, di pintu penghubung dapur dan ruang makan, mendadak aku kaget sekali. Tiba-tiba ada sosok wanita bule berdiri di depanku. Rambutnya panjang pirang, berhidung mancung, bermata biru, berpakaian ala nona Belanda. Aku yang tak siap kedatangan makhluk bukan manusia itu hampir saja menjatuhkan gelas berisi air yang kubawa. Tatapan nona Belanda itu sangat tajam. Siapa kamu? Tanyaku. Aku Wilma, jawab nona Belanda itu. Aku heran, bukankah sore itu sosok Wilma anak kecil? Bukan seperti sekarang seperti sosok perempuan sekitar 25 tahunan. Walau cantik, tetap aja bikin bulu kuduku merinding. Jangan takut, aku bisa merubah wujudku sesuai orang yang kutemui, kata Wilma. Maksud kamu menemui aku ini apa maksudnya? Tanyaku. Tolong Dewa, lindungi Dewa, kata Wilma. Bagaimana aku menolongnya? Kataku. Sosok Wilma tak menjawab, tapi malah melayang keluar rumah dengan menembus tembok, dengan bersenandung diri dengan bahasa yang tak aku mengerti. Aku menuju kamar. Kakiku serasa lemas melihat kejadian tadi. Aku meneguk air yang kubawa. Lalu ku duduk di kursi yang ada di dalam kamar. Aku lihat Fiona tertidur pulas. Aku pejamkan mata membaca doa. Perlahan, aku seperti berada di rumah Dewa. Aku seperti melihat kamar Dewa. Iya, Dewa tidur terpisah dari ibunya. Kulihat Dewa terbangun sambil memeluk lututnya dan menatap ke atas. Astaga, di langit-langit kamarnya ada makhluk yang menyeramkan menempel di atas langit-langit. Makhluk itu hitam pekat, bagaikan tertutup bulu panjang seluruh tubuhnya. Hanya matanya yang berwarna merah menyala dan gigi dan taringnya yang berwarna putih terlihat jelas kontras dengan tubuhnya yang serba hitam. Tangan makhluk itu berusaha menggapai Dewa. Aku sambil berdoa memukul tangan itu. Walau hanya batinku yang berada di kamar, tapi bisa membuat tangan makhluk itu terluka. Makhluk itu kini menatap seakan marah ke arahku. Aku tatap balik makhluk itu. Entah kenapa aku marah sekali pada makhluk itu yang mengganggu Dewa. Karena kemarahanku, aku tak sadar
Sosok Eyang dan harimaunya hadir bersamaku. Makhluk itu seakan sadar aku tak sendiri. Mulai berputar-putar di langit-langit, sesekali air liurnya menetes. Tak tahu kenapa aku sangat marah sama makhluk itu. Aku menarik bulu-bulu panjang makhluk itu hingga makhluk itu terjatuh dari langit-langit dan kupukul dengan sekerasnya. Makhluk itu menjerit keras dan makhluk itu menghilang. Aku melihat sosok Wilma kecil duduk di samping dewa dan menenangkannya. Aku membuka mataku. Aku akhiri membaca doa. Kulihat tanganku. Di telapak tanganku banyak potongan bulu seperti bulu makhluk tadi yang kutarik. Belum lepas kagetku ketika aku memandang ke depan. Astaga, wajah Wilma dewasa ada tepat hanya beberapa senti dari wajahku. Hati-hati ya kak, mereka akan datang dengan lebih banyak. Makasih ya teman-teman udah nyaksin videonya. Admin undur diri. Semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat penulisnya ya. Tahu lama, apresiasi setinggi-tingginya. Sampai jumpa teman.